Namun untuk kasus Mascherano ini sama sekali tidak, di mana justru Mascherano tak bisa melakukan apapun dan tampaknya dirinya hanya bisa berdiam diri satu sama lain. Melihat peluang Mascherano yang akan segera dipecat ini, mungkin adalah keputusan yang sangat tepat sekali dan mungkin saja situasi wajib dipecat. Sudah tak ada kesempatan lagi bagi Mascherano untuk memimpin Inter Miami setelah kekalahan yang memalukan melawan Chicago. Apalagi Miami akan menatap salah satu pertandingan yang sangat penting, di mana Inter Miami versus Chicago Fire berakhir dengan skor 3-5. Dua gol Luis Suarez hampir membuat Inter Miami comeback tetapi gagal dalam laga. Inter Miami sempat tertinggal 1-3, kemudian menyamakan dengan skor menjadi 3-3 berkat Brad Luis Suarez. Akan tetapi Chicago Fire justru berhasil mencetak 2 gol di menit akhir dan memastikan kemenangan. Kekalahan 3-5 atas Chicago Fire membuat Inter Miami tertahan di peringkat 4 klasemen MLS 2025 wilayah timur. Kendati begitu, mereka tetap dipastikan lolos ke babak playoff. Inter Miami berupaya membalas kerjasama Luis Suarez dan Lionel Messi ditutup dengan sebuah sepakan kaki kiri dari Luis Suarez, tetapi masih melebar dari gawang Chicago Fire. Alih-alih menyamakan skor, Inter Miami justru kembali kebobolan di menit 31. Dari skema serangan balik, Jonathan Dean dan berhasil dari pengawalan dan tinggal berhadapan dengan Oscar Ustari. Dean kemudian melepaskan sepakan yang tidak mampu dihalau Ustari. Skor berubah menjadi 0-2. Tinggal 2 gol membuat Inter Miami bermain lebih ofensif. Hasilnya Thomas Alpiles berhasil memperkecil skor menjadi 1-2 di menit 39, bermula dari sepak pojok Gonzalo Lujan dan Thomas Alpiles yang ikut maju ke depan berhasil mendapatkan bola. Lujan kemudian memberikan umpan kepada Alpiles yang melepaskan sepakan keras ke gawang Chicago Fire. Akan tetapi alih-alih menyamakan skor, Inter Miami justru kembali kebobolan. Hanya 4 menit berselang, gol Alpiles, Dominic Koema mencetak gol ketiga untuk Chicago Fire. Terobosan dari Maren Haile Selassie Ome mengubah skor menjadi 1-3. Inter Miami masih berupaya memperkecil skor. Namun babak pertama berakhir dengan skor 1-3 untuk keunggulan Chicago Fire. Memasuki babak kedua, Inter Miami semakin instan melakukan serangan. Hasil di menit ke-57, Luis Suarez berhasil mencetak gol. Memanfaatkan umpan dari Baltasar Rodriguez, Suarez mampu mencetak gol melalui sepakan keras kaki kanannya. Setelah itu, Inter Miami terus mencari gol penyambah skor. Lionel Messi, Luis Suarez, Tadeo Allende, hingga Telasco Sigopio beberapa kali melakukan serangan yang masih mampu diantisipasi pertahanan Chicago Fire. Inter Miami akhirnya berhasil menyamakan skor menjadi 3-3. Di menit ke-73, Jordi Alba melepaskan umpan dari sisi kiri yang berhasil disundul Tadeo Allende, namun bola masih mampu diblok oleh Chris Brady. Bola kemudian coba dibuang oleh pertahanan Chicago Fire, tetapi berhasil dijangkau oleh Jordi Alba. Ia kembali mengoper umpan ke kotak penalti yang berhasil disundul Luis Suarez. Bola masuk ke gawang dengan skor menjadi imbang 3-3. Sukses menyamakan skor, Inter Miami jadi berambisi membalikkan keadaan. Akan tetapi justru Chicago Fire yang berhasil mencetak gol lagi dengan unggul 3-4. Giliran pemain pengganti Justin Reynolds yang mencetak gol. Bermula dari pertahanan Inter Miami yang longgar karena fokus menyerang, Reynolds melepaskan sepakan spekulasi yang berhasil membobol gawang Inter Miami. Chicago Fire akhirnya memastikan kemenangan dengan skor 3-5. Ryan Guterres lagi-lagi mencetak gol dengan skema yang mirip dengan Reynolds. Skor 3-5 pun bertahan hingga laga selesai. Melihat situasi itu semua, Messi tampaknya cukup marah sekali kepada Mascherano.
karena Mascherano sebagai pelatih sama sekali tidak berguna dan tidak memberikan nasihat apapun. Mascherano hanya mengandalkan Messi dan memanfaatkan peluang yang didapatkan, padahal sangat jelas sekali. Bagi Messi itu adalah sesuatu yang teramat sulit karena bagaimanapun berada di posisi ketertinggalan, pelatih harus mengambil alih. Messi terlihat menatap Mascherano dengan sangat tajam sekali dan seolah-olah memberikan sindiran kepada Beckham bahwa Mascherano harus dipecat. Di mana Messi menatap Mascherano dengan mata yang sinis sambil mengungkapkan rasa kekecewaannya. Mimik Messi seperti ribut sementara muka Mascherano seolah-olah tidak mau disalahkan. Terlihat Messi berdalih dalam laporan ditulis oleh Sebas Karsbol bahwa Messi harus mengungkapkan segalanya dan ia tidak terima. Messi putus asa dan marah dengan Mascherano, ujar laporan tersebut. Dengan marahnya Messi, maka secara otomatis nasib Mascherano akan tamat dan kemungkinan dirinya akan dipecat. Hal itu sama persis saat Messi marah ke Tata Martino. Tata Martino dipecat setelah Messi marah dan dirinya merasa muak. Bukannya apa-apa, bahkan Mascherano ini jauh lebih parah sekali ketimbang Tata Martino. Seburuk-buruknya Tata Martino, ia bisa menemukan solusi yang sangat baik untuk menguak tabir permainan dari Miami dan kemungkinan besar Miami bisa memperbaiki segalanya. Namun untuk kasus Mascherano ini sama sekali tidak, di mana justru Mascherano tak bisa melakukan apapun dan tampaknya dirinya hanya bisa berdiam diri satu sama lain. Melihat peluang Mascherano yang akan segera dipecat ini mungkin adalah keputusan yang sangat tepat sekali dan mungkin saja situasi Miami akan semakin membaik. Bukannya apa-apa, secara keseluruhan garis besar yang dibutuhkan oleh Miami ini hanyalah satu hal yang pasti, yakni tak melainkan adalah pelatih yang bisa mengakuisisi strategi dengan sangat baik, sekaligus pelatih yang bisa memperbaiki keadaan di atas lapangan. Jawabannya adalah mengganti pelatih. Mungkin walaupun akan membuat suasana berubah drastis jika Mascherano dipecat, akan tetapi pemecatan itu akan menjadi keputusan yang sangat tepat. Karena Miami membutuhkan perubahan besar jelang menatap babak playoff mendatang. Lionel Messi dilaporkan berkata kepada Mascherano selama pertandingan, "Kita tidak bisa terus bermain seperti ini, kita harus bermain lebih baik," ujar laporan Inter Miami Newsroom. Nah, setelah Sobat Leo mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Leo soal berita Messi tersebut? Bagaimana tanggapan Sobat Leo tentang situasinya itu? Silahkan tulis pendapatnya masing-masing di kolom komentar.